Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Jumat Ceria Hotmatohu Kids Ministry. Adik-adik yang terkasih, Om sangat senang, sangat sukacita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Waduh, rasanya Om pengen senang sekali berjumpa dengan adik-adik yang Om kasihi. Adik-adik, kita hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita oleh karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, mari sebelum kita mulai acara kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. 1 minggu telah Engkau berkati dan sekarang kami boleh berjumpa lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan, di dalam kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau bersuka cita bersama, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kasih Yesus sungguh luar biasa bagi kita. Kita mau angkat pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian untuk kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan
atas Kalvari, Kau angkat semua bebanku, hingga aku mampu berdiri. Aku tak takut lagi, Yesus besertaku. Bagimu segala hormat dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Tuhan Yesus, aku berdoa, bersyukur padamu untuk karyamu. Tuhan Yesus, aku berjanji taat kepadamu dengan senang hati. Kau tebuslah dosaku di atas Kalvari, Kau angkat semua bebanku, hingga aku mampu berdiri. Aku tak takut lagi, Yesus besertaku. Bagimu segala hormat dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kau tebuslah dosaku di atas Kalvari, Kau angkat semua bebanku, hingga aku mampu berdiri. Aku tak takut, Yesus besertaku. Bagimu segala hormat dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, tak lama ya kita berjumpa ya. Hari ini kita berjumpa lagi, Om Iman akan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, Om harap kalian semua sehat-sehat, baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum Om Iman mau cerita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami berikan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Tuhan Yesus menolong setiap kami sehingga ketika kami dengar cerita firman Tuhan, kami boleh tanam di hati kami sehingga kami boleh dapat pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita lanjut cerita, yuk mari kita saksikan cuplikan video berikut ya. Nah, mari kita saksikan bersama-sama adik-adik. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Adik-adik, dari video tadi, apakah adik-adik tahu arti dari video tadi? Adik-adik yang ada di rumah, coba berpikir, apa arti dari video tadi? Om Iman, itu kan tentang Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Wah, adik-adik, betul sekali. Itu adalah video tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, akibatnya mereka lebih turut kepada si jahat, kepada iblis yang merupa ular. Adik-adik, karena ketidaktaatan Hawa dan Adam, akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Sedih ya adik-adik. Padahal awalnya manusia diciptakan itu sungguh berharga di mata Tuhan, sungguh mulia di hadapan Tuhan. Tetapi karena tidak dengar apa yang menjadi perintah Tuhan, karena tidak taat apa yang menjadi perintah Tuhan, ya akibatnya jatuh ke dalam dosa. Wah, adik-adik, sedih sekali ya. Om Iman sedih adik-adik. Padahal kita ini diciptakan sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi karena kita lebih menuruti keinginan daging, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, karena manusia sudah jahat di mata Tuhan, berdosa di mata Tuhan, akibatnya manusia cenderung melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sering kita berbohong, sering kita melawan, sering kita menipu, sering kita mencuri, dan lain sebagainya.
Ya adik-adik, kasihan ya hidup kita ya, hidup di dalam dosa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, walaupun kita hidup di dalam dosa, tapi Allah tetap mengasihi kita. Dia tetap mau mengampuni kita. Dan pada akhirnya adik-adik, karena Allah, Tuhan kita tidak mau umatnya itu terus hidup dalam dosa, terus hidup dalam ketidaktaatan, maka dia apa adik-adik? Ada yang tahu enggak adik-adik? Tuhan Allah kita mau lakukan apa untuk kita? Adik-adik, Tuhan mengasihi kita dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya untuk kita semua, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk Om Iman dan kita semua yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, sebelum Om lanjut ceritanya, yuk kita saksikan lagi satu video ya. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, dari video tadi kita sudah menyaksikan ya bahwa Tuhan Yesus hadir bagi setiap kita yang berdosa. Dia datang untuk menebus setiap dosa-dosa kita adik-adik. Dosa Om Iman, dosa adik-adik yang ada di rumah, dan kita semua. Dengan Dia menderita, Dia dipukul, Dia dianiaya, Dia ditindas, bahkan Dia dibunuh. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya adik-adik.
dia yang tidak bersalah, tetapi dia yang menanggung setiap dosa-dosa kita, tindakan kita yang seharusnya kita yang dibinasakan adik-adik, kita yang ditindas, kita yang dianiaya sebenarnya. Tetapi karena Allah mengasihi kita adik-adik, mengasihi Om Iman dan kita semua adik-adik juga yang ada di rumah, sehingga dia kasih anaknya yang tunggal itu. Ya adik-adik, kasihan ya, Tuhan Yesus mati bagi setiap kita, mati bagi adik-adik, mati bagi Om Iman. Wah, luar biasa adik-adik ya, luar biasa adik-adik bahwa Tuhan Yesus hadir bagi setiap kita. Nah adik-adik, lewat video tadi kita sudah saksikan betapa Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan jiwanya untuk kita, hidupnya untuk kita. Menebus setiap dosa-dosa kita adik-adik. Menebus setiap kesalahan kita. Dan dia mati di atas kayu salib. Wow, adik-adik, seandainya Om Iman yang ada di saat itu, yang dianiaya, yang ditindas, yang dipukul, yang dicambuk, tentu Om Iman tidak mau adik-adik. Karena kalau dipukul sedikit saja sudah sakit. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus pasrah. Walaupun dia sakit, walaupun dia menderita, dia tetap rela memberikan dirinya dianiaya. Bayangkan adik-adik ya, adik-adik yang ada di rumah, yang sudah berdosa, mungkin dipukul, atau orang tuanya pukul adik-adik deh. Coba pikir apa yang terjadi. Pasti kita rasa sakit. Walaupun dipukul sedikit aja, sakit gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu adik-adik. Dia dicambuk sampai badannya luka berdarah. Lalu dia dimahkotai, mahkota duri. Wow, adik-adik, luar biasa bahwa Tuhan Yesus hadir bagi setiap kita. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita semua. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi kita. Mengasihi kita semua umatnya. Adik-adik, luar biasa ya pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, yuk kita baca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ya. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Adik-adik, luar biasa ya, Tuhan Yesus datang bagi setiap kita. Dia mati karena dosa-dosa kita, karena ketidaktaatan kita, karena kita melawan, karena kita berbohong, kita melawan orang tua, melawan orang lain, kita suka menipu. Tetapi Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Dia tebus dosa kita sekali seumur hidup kita. Nah, adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau menerima Tuhan Yesus? Siapa? Wah, adik-adik, Om Iman harap ya adik-adik yang ada di rumah, kita semua harus hidup di dalam Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus setiap dosa kita. Oleh karena itu, mari kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apa yang kita harus perbuat? Ya adik-adik, yang kita harus lakukan adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan perkataan kita, lewat doa kita, lewat kita
beribadah, lewat kita baca firman Tuhan. Itulah bentuk bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena dia sudah tebus, dia sudah mati bagi setiap kita. Nah adik-adik, yuk kita semua ya, kita semua yang ada di dunia ini, Om Iman harap kita semua sama-sama bersemangat untuk hidup di dalam Tuhan sebagai umat tebusan Tuhan. Oke adik-adik ya, kita sama-sama memuliakan Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama baca firman Tuhan. Adik-adik, lewat cerita firman Tuhan tadi, kiranya memberkati kita semua ya. Adik-adik yang ada di rumah juga diberkati, Om Iman juga diberkati, kita semua diberkati lewat cerita firman Tuhan ini. Yuk kita semua jangan saja kita dengar cerita ini, tetapi kita lakukan dalam setiap kehidupan kita adik-adik ya. Oleh karena itu Om Iman ajak kita semua, kita menutup cerita firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu ya Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau mati bagi setiap kami, akan pelanggaran kami, akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan Engkau datang untuk menebus kami ya Tuhan dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman ini, kami siap memuji Engkau ya Tuhan, kami siap memuliakan Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, cerita yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita bahwa Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Dia adalah sahabat dan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Sahabatku, kau mati bagiku, besar setiamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, Yesus dan hanya Yesus yang pernah mati untuk adik-adik dan saya. Tidak ada sahabat di dunia ini 100 kali baik sekalipun mau mati buat kita orang berdosa. Tapi Yesus, Dia mau mati buat kita. Karena apa? Karena Dia adalah sahabat yang sejati, sahabat yang luar biasa buat kita. Mari sama-sama kembali kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar setiamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau menutup persekutuan ibadah Jumat Ceria hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu di mana Engkau telah mati bagi kami, orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan terus memberkati kami lagi, Tuhan terus menolong kami, supaya kami anak-anak-Mu hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam firman-Mu, dan mengasihi Engkau sampai kami besar nanti, sampai kami mati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami yang Engkau sudah berikan, Engkau sudah buktikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami baik di rumah, baik di sekolah, di tempat bermain kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita dalam Jumat Ceria hari ini. Kita akan berpisah dan adik-adik jangan lupa ya, minggu depan di waktu yang sama ajak semua teman-teman kita. Ajak sebanyak-banyaknya untuk kita mengikuti acara Jumat Ceria. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.